Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Jenny selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang anggaran depresiasi dan menyusun laporan neraca laba dan rugi. Yang pertama ada pengertian anggaran depresiasi. Apa sih anggaran depresiasi ini? Anggaran depresiasi merujuk pada perkiraan atau estimasi jumlah uang yang akan diakui sebagai depresiasi pada aset tetap selama periode tertentu. Depresiasi adalah konsep akuntansi yang digunakan untuk mencerminkan penurunan nilai aset tetap seiring waktu karena pengurangan keasungan atau usang. Yang kedua, menghitung anggaran depresiasi. Ada banyak cara untuk menghitung depresiasi dan cara yang dipilih bisa berbeda-beda tergantung pada jenis aset dan kebijakan perusahaan. Beberapa metode yang umum digunakan adalah metode garis lurus, metode beban menurun, metode aktivitas, metode depresiasi khusus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. Yang pertama, metode garis lurus. Metode ini digunakan dengan asumsi yang berdasar pada fungsi dari waktu, bukan fungsi dari pemakaian. Hasil perhitungannya akan menunjukkan hasil konsumsi yang serupa pada setiap aset di setiap periode. Rumusnya adalah nilai penyusutan sama dengan harga pendapatan dikurang nilai residu atau usia ekonomis. Dan yang kedua, metode beban menurun. Cara perhitungannya adalah dengan acuan total pendapatan tahunan dan penurunan saldo. Beban penyusutan nilainya akan lebih besar dari periode awal, namun harus mengecil di periode selanjutnya. Rumusnya adalah nilai penyusutan sama dengan harga beli aset dikali persentase penyusutan. Kemudian ada metode aktivitas. Cara menghitung depresiasi ini adalah dengan mengacu pemanfaatan aset, sehingga yang diukur adalah hasil produktivitas aset selama dimiliki dan digunakan perusahaan. Rumusnya adalah nilai penyusutan sama dengan biaya perolehan minus nilai residu dikali estimasi usia penggunaan per usia produktif. Kemudian nomor 4 ada metode depresiasi khusus. Cara menghitung ini dilakukan untuk mencari tahu manfaat dari penurunan nilai aset yang digunakan bukan rumus depresiasi, melainkan metode kelompok dan metode campuran. Metode kelompok ini digunakan untuk mengukur aktiva homogen yang memiliki kemiripan fungsi, dan metode campuran diterapkan berdasarkan perhitungan akuntan. Yang nomor 5, metode saldo menurun ganda. Cara ini digunakan dengan menghitung depresiasi berdasarkan biaya penyusutan garis lurus tanpa nilai residu, kemudian dilipat gandakan. Perhitungan ini dinilai dapat melakukan pengukuran penyusutan dengan nilai buku aset setiap awal periode. Rumusnya adalah nilai penyusutan sama dengan nilai perolehan per usia ekonomis dikali 2. Kemudian yang nomor 6 ada metode unit produksi. Metode terakhir yang bisa digunakan adalah metode unit produksi. Cara ini digunakan untuk merinci perhitungan aset dalam satuan waktu atau jam dan berat kilogram. Rumusnya adalah nilai penyusutan sama dengan harga pendapatan minus nilai residu dikali pemanfaatan aset per estimasi usia. Yang ketiga ada laporan menyusun neraca. Laporan neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang penting dalam menggambarkan kondisi keuangan pada perusahaan dalam periode tertentu. Laporan neraca menyajikan informasi mengenai berupa aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan yang memberikan gambaran tentang tingkat likuiditas, solvabilitas, dan stabilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menyusun neraca. Yang pertama kita lakukan yaitu tentukan format neraca yang digunakan. Yang kedua, identifikasi aset. Yang ketiga, hitung kewajibannya. Yang keempat, perhitungkan ekuitas. Yang kelima, susun neraca. Yang terakhir, verifikasi dan lakukan revisi. Saya akan menjelaskan
cara menyusun laporan laba rugi. Cara menyusun laporan laba rugi itu yang pertama dibuat terlebih dahulu jurnal transaksinya. Apabila berhubungan dengan laba rugi, gunakan akun-akun seperti pendapatan, beban, dan biaya lainnya. Untuk yang keduanya itu tampilkan kegiatan transaksi ke dalam buku besar. Yang ketiga, dalam rangkaian siklus akuntansi, laporan laba rugi disusun setelah laporan neraca saldo dan setelah menyusun kertas kerja atau neraca jalur. Yang keempat itu ada laporan laba rugi disusun setelah kertas kerja karena data-data yang ada di dalam penyusunan laporan laba rugi diperoleh dari kolom laba rugi pada kertas kerja juga. Untuk menyusun hanya perlu mengutip dari seluruh saldo pada akun pendapatan dan beban di kolom laba rugi. Yang kelima itu sebelum kita menyusun laporan, ketahui dulu kalau format yang disajikan sama kita itu di atas laporannya harus menuliskan identitas atau nama perusahaan dan jenis laporan laba rugi dan periodenya. Selanjutnya di bawahnya itu kita harus tercantum 3 komponen utamanya itu. Salah satu komponen utamanya itu yang kita cantumkan itu di bawah ada pendapatan total, beban total, dan juga laba atau rugi. Ketiga komponen tersebut jadi inti dari laporan laba rugi yang harus disajikan. Jadi yang di bawah tadi itu 3 komponen utamanya itu ada pendapatan total, beban total, dan juga laba atau rugi. Itu tuh salah satu komponen inti dari laporan yang ingin kita buat, laporan laba ruginya. Yang keenam itu kita ada untuk akun pendapatan dan beban mengutip dari kertas kerja pada kolom laba rugi. Sementara komponen laba rugi merupakan selisih total pendapatan dari total beban. Jika total pendapatan lebih besar dari nilai beban, maka terjadi laba. Sebaliknya, jika total pendapatan tidak lebih besar dari total beban, terjadi ya rugi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk menyusun laporan laba rugi. Sebelumnya, saya Amelia Putri Prahesaryadi dengan NIM 2110100528 akan melanjutkan pembahasan teman saya yang sebelumnya. Jadi gimana nih cara untuk menyusun laporan laba rugi? Nah, yang pertama kita itu harus buat dulu nih jurnal transaksinya. Apabila berhubungan dengan laba rugi, maka kita bisa menggunakan akun-akun seperti pendapatan, beban, dan biaya lainnya. Yang kedua, kita bisa tampilin kegiatan transaksi perusahaan ke dalam buku besar. Yang ketiga, kalau misalkan kita udah nyusun laporan neraca saldo atau udah nyusun kertas kerja atau neraca lajur, nah baru deh kita susun si laporan laba ruginya. Kenapa? Karena data-data yang ada di dalam penyusunan laporan laba rugi ini diperoleh dari kolom laba rugi pada kertas kerja. Jadi kalau misalkan mau menyusun, ya berarti kita hanya perlu mengutip dari seluruh saldo pada akun pendapatan dan beban di kolom laba rugi. Selanjutnya, sebelum kita nyusun laporannya, kita harus tahu dulu nih format apa aja yang bakal disajiin. Misalnya kayak identitas seperti nama perusahaan, jenis laporan misalnya laba rugi, terus periode tahun berapa. Nah, selanjutnya di bawahnya baru deh tuh dicantumin 3 komponen utama, yaitu pendapatan total, beban total, dan juga laba atau rugi. Yang terakhir, untuk mengutip si akun pendapatan dan beban ini pada kolom laba rugi, maka si komponen laba rugi ini tuh selisih total pendapatan dan total beban. Jadi kalau misalkan pendapatannya lebih dari nilai beban,
maka terjadi laba. Tapi kalau sebaliknya, ya berarti total pendapatannya tidak lebih besar dari total beban, maka itu terjadi rugi. Jadi di sini kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui bahwa pengertian anggaran depresiasi atau anggaran penyusutan adalah estimasi atau perkiraan biaya depresiasi yang akan terjadi pada aset tetap suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Menghitung anggaran depresiasi ini bisa menggunakan 6 metode, yaitu metode garis lurus, metode beban menurun, metode aktivitas, dan metode depresiasi khusus, metode saldo menurun ganda, serta metode unit produksi. Dapat menyusun neraca itu dengan menentukan format yang digunakan, seperti identifikasi aset, hitung kewajiban, perhitungan ekuitas, menyusun neraca, verifikasi, dan juga revisi. Dan terakhir dapat menyusun laporan laba rugi yang baik dan benar. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.